duduknya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf ini ada kendala rekan-rekan Pak Aput, Mas Sari, Mas Nenong dan yang lainnya. Mohon maaf ini sementara pakai HP. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuridin yawadin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, sehat, dan kesempatan untuk sore hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di Zoom, walaupun lewat dunia maya. Mudah-mudahan ruhnya sampai ke sana, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Salawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu Alaihi wasallam. Wasallam, yang selalu menjadi role model buat seluruh umat manusia. Begitu banyak keteladanan yang bisa kita ambil sampai sekarang, dan mudah-mudahan nanti kelak kita mendapatkan syafaatnya. Baiklah, untuk sore hari ini acara ITOK yang kedua yang akan diisi sama Master Sari dan Bapak Aput Kusairi, Muhammad Aput Kusairi. Kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk menyingkat waktu karena kita dalam schedule acara kita sampai jam 17, mungkin lebih sedikit ya Master. Para master yang luar biasa dan yang sudah bergabung di Zoom, mudah-mudahan nanti bertambah lagi. Baiklah, untuk pemateri pertama Master Sari atau Bapak Aput? Boleh saya dulu, nanti dimantapkan oleh Ya, Pak Apud. baiklah. Ya. Untuk menyingkat waktu, pembicara kedua adalah Master Sari. Beliau adalah bendahara umum di Porpak Banten dan sepak terjangnya udah nggak diragukan lagi. Terima kasih banyak Master Sari telah bersedia mengisi ITOK yang kedua di bulan Ramadan ini. Semoga semakin berkah, panjang umur, sehat selalu. Tempat dan waktu kami persilahkan Master Sari. Ya, terima kasih Mas Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apud yang sudah siap dari awal Zoom ya. Terima kasih Pak Apud sudah hadir, nuhun pisan. Kemudian Master Nenong, Master Rin, Master Neneng, Bu Ika, ya, dan Master Rida sebagai moderator, juga Master Fitri yang ini double Zoom, dan juga Master Rudi. Kita ngobrol-ngobrol saja ya, sambil menunggu karena ini baru 9 orang, dan berbicara tentang integritas ini memang sudah mungkin yang harus selalu kita sampaikan begitu ya, yang selalu kita diskusikan, dan nilai-nilai integritas ini ya naik turun ya. Tadi Master Nenong juga sudah menyampaikan nih di merajut integritasnya dengan Master Neneng. Nah, saya Pak Apud ini mengantarkan saja kaitannya dengan Ramadan berintegritas begitu. Baik, saya share screen dulu. Ini tadi saya sudah coba-coba karena agak ini ya. Sebentar. Sudah terlihat belum, Bapak Ibu? Assalamualaikum, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Master. Kelihatannya Oh, lagi jalan, Master. lagi jalan ya. Kalau desainnya sih sudah muncul. Oh, Tapi kok sudah. has started screen sharing tapi belum ada screennya ya? Ya, ini teh dari tadi teh rada-rada ngadat. Terus sebentar. Padat itu capek kayak kita tuh Master. Iya, Semangat. ini Baca nggak apa-apa Master? Iya. ini udah saya buka tadi tuh. Apa dikirim ke host dulu atau sama host ditampilkan?
Udah ke Master Rudi, udah saya kirim juga sih. Oh iya, siap. Tadi udah bisa, udah dicoba tuh udah bisa. Cuma oh Nah, itu udah. sudah ini sudah terlihat, Master. Ya, Sudah, Master. Master. Sudah, Sudah Master terlihat. Sari. Ya. Ya. Baik, Master semua. Oh, ini Master Rudi ya. Udah. Iya, ini Master Rudi udah. Ya. Kok balik lagi ke sini? Baik, baik, Master semua, ini kita Ramadan berintegritas ya. Ramadan berintegritas sebetulnya bukan hanya Ramadan kok berintegritas itu sepanjang waktu kita berintegritas, tapi nilai integritas ini naik turun ya. Naik turun jadi bisa eh, kadang-kadang kondisinya full begitu ya, kadang-kadang ada dilema-dilema integritas yang terjadi pada diri kita dan mudah-mudahan selama Ramadan dan seterusnya nilai integritas kita ini tetap kukuh begitu. Baik, Mas Rudi dari Mas Rudi aja ya yang itunya. Nah, ini untuk agenda kita membicarakan tentang integritas dan implementasi integritas di bulan Ramadan. Nah, kalau integritas ini sudah banyak sekali teorinya ya. Slide berikutnya mungkin Mas Rudi. Nah, ini banyak sekali sih sebetulnya definisi-definisi dari integritas, tapi saya ini merangkum dari beberapa hari-hari terakhir ini ya, mengikuti Zoom ya. Ini satu kata, satu hati, satu perbuatan, dan mulai dari diri sendiri, gitu ya. Jadi adanya komitmen konsisten dari apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita dan diimplementasikan dalam perbuatan yang sama gitu ya. Dan kita mulai dari diri kita sendiri. Itu secara sederhana dan banyak sebetulnya definisi-definisi dari integritas ini. Baik, kita lanjutkan. Master Rudi, oh Master Rudi lagi meeting lagi ya. Ini dari sayanya mogok, ini nggak bisa. Kita lanjut ke, nah mungkin para master semua, Bapak Ibu sekalian, eh, kalau kaitannya dengan kita sebagai penyuluh anti korupsi pasti selalu ingat dengan Jumat bersepeda kakak ya. Kemudian eh, dari nilai-nilai integritas itu sebetulnya apa sih yang sudah kita lakukan? Mungkin dari Bapak Ibu semua dalam bulan Ramadan itu apa sih yang sudah dilakukan? Boleh kita sharing-sharing aja lah. Disiplin, Disiplin ya, disiplin dalam hal yang bagaimana? ibadah, misalnya sahur, Ya, sholatnya, sahur, betul ya Mas tarawih, Rin ya. tarawih. Sahur, tarawih, Jujur, ya Master Sari. ya, Lebih itu takut ya. kalau bohong kalau bulan Ramadan. Takut Kalau merusak bulan Ramadan Ramadan. tidak Jadi puasa. kalau puasa ya Takut puasa merusak gitu ya. ibadah. Enggak, kalau dulu mungkin waktu kita masih kecil bilang puasa tapi Bilangnya ketika gitu ya. kita batal terus Ya. nyambung lagi begitu ya. Nah, ini karena kaitannya dengan integritas, jadi dari nilai-nilai yang Jumat bersepeda kakak ini eh, kita aplikasikan gitu ya, kita implementasikan mulai dari jujur yang dimana kita ya kalau puasa dari mulai imsak sampai berbuka ya di tengah-tengah tidak bolong begitu ya. Tapi tadi pagi tuh bukan tadi pagi, kemarin tuh jadi terpesona begitu ya. Saya keluar dari jalan, kebetulan di jalan raya itu dengan santainya merokok begitu ya. Saya tuh ingat, ini kan puasa, kenapa sih bapak-bapak itu merokok begitu ya? Dan saya tahu orang yang merokok itu siapa gitu ya. Dan itu, ya Allah, saya bilang tuh nggak ingat puasa gitu. Ya itu jujur juga mungkin nggak ngerokok gitu ya. Jujur tidak puasa gitu ya, dengan merokok begitu. Tapi nah yang begitu kita pertanyakan dalam implementasi integritasnya ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini tidak bohong, berpuasa sesuai jadwal yang ditentukan ya, betul karena kita puasa Ramadan ini eh, ada rambu-rambunya begitu ya, tidak hanya puasa semau kita, misalnya sejam, 2 jam. Kalau pemeriksaan lab kan beda ya puasanya, misalnya puasa 8 jam, setelah itu buka, misalnya kemudian kita eh,
puasa lagi begitu ya, ada yang seperti itu. Tapi kalau dalam bulan Ramadan ini penerapan nilai integritas itu ya kita harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya. Misalnya imsaknya setengah jam berapa sekarang tuh tiga empat enam ya kalau di Serang sih kayaknya ya. Kalau di Bogor 4.36 Master. 4.36 ya. Ya biasanya beda 4 menit ya Mas Rin ya. Iya, siap. Nah, kita 4.40 kemudian nanti buka juga ya nggak bisa buka jam 6 tapi bukanya ya harus sesuai pas azan maghrib begitu. Kemudian yang jelas ini ya kita tidak bohong atau tidak berpura-pura berpuasa gitu ya. Dan seperti apa yang saya sampaikan tadi, saya betul-betul terpesona gitu ya si Bapak itu lewat sambil enaknya dengan santai merokok padahal baru jam 10 pagi begitu ya. Nah, ini yang eh, ciri dari belum mengimplementasikan nilai integritas di bulan Ramadan gitu ya. Kemudian untuk mandiri ya kita memang menyiapkan kebutuhan selama bulan Ramadan ini ya. Menyiapkan segala sesuatu selama bulan Ramadan ini bukan hanya makan minum ya, tapi mulai dari pekerjaan yang harus kita lakukan, mungkin tugas-tugas ya itu kita lakukan dengan kemandirian kita. Kemudian tanggung jawab nih, tanggung jawab ini melaksanakan rukun Islam ketiga ya sebagai bentuk kita umat Muslim yang melakukan puasa dan melaksanakan rukun Islam ketiga ya. Kemudian mungkin ada kekecualian juga ya kalau untuk yang sakit atau berhalangan ini boleh nanti diganti tapi merupakan suatu kewajiban untuk berpuasa ini. Kemudian berani. Nah, ini mungkin yang perlu kita sikapi nih dalam menjelang hari raya ini ya. Gratifikasi mulai meluncur biasanya ya. Tapi ini yang pengalaman saya ini lucu juga dari satu bank milik pemerintah ya itu ngirim parcel ke inspektorat gitu. Nah ini kita jadi bertanya-tanya ya, apa dia nggak ada aturannya begitu ya tentang karena kan memberikan sesuatu terkait dengan pelayanan yang diberikan itu kan sudah jelas-jelas tidak diperkenankan ya dan sesuai dengan Undang-Undang Tipikor pasal 12B kalau kaitannya dengan pelayanan yang kita berikan itu kita sebagai ASN, aparat penegak hukum ataupun pejabat negara tidak boleh menerima gratifikasi. Nah, pengalaman waktu itu si parselnya itu akhirnya kita kasihkan ke uh, yatim piatu ya, panti asuhan di Dompet Duafa waktu itu. Ya, jadi kita berikan, kita foto dan kita laporkan juga begitu. Nah, ini kita tidak mengembalikan ke si pihak yang memberi, tapi kita langsung memberikan ke yang membutuhkan gitu ya. Kemudian menolak gratifikasi. Nah ini biasanya dari vendor ya. Kalau kita sebagai ASN mungkin ya, apalagi pejabat pengadaan atau terkait dengan barjas, ya ini suka ada memberikan sesuatu begitu ya. Kalau yang kemarin saya lihat itu amplop coklat ya. Kalau ini bukan hanya amplop coklat, mungkin amplop putih, tapi kita harus berani menolak ya, menolak pemberian tersebut ya. Nah, Assalamualaikum. bentuk-bentuk ya gimana? Nah, kemudian di eh, kaitannya dengan keberanian kita implementasi dari nilai integritas di bulan Ramadan ini bukan hanya kita di kantor, mungkin di sekolah-sekolah gimana Mas Rida? Ada murid yang memberikan kue nggak? Atau memberikan parcel hari raya? Saya dikasih dari koperasi untuk semua anggota. Oh, kalau itu mah lain. Itu mah Ya, lain. nggak Ya. ada. Kan itu mah boleh. Itu mah Nggak ada, boleh Mas. gitu ya. Jadi yang diperkenankan kalau itu ya. Nah, kemudian kalau tiket nih, sekarang kan tiket kita musim mudik nih. Musim mudik untuk melaksanakan hari raya bersama dengan saudara-saudara kita di kampung halaman ya. Nah, ini tiket juga hati-hati. Siapa tahu kita dibeliin tiket nih sama vendor kita atau sama yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa ya. Nah, tiket kemudian fasilitas-fasilitas lainnya lah. Jadi dalam hal ini kita harus berani menolak pemberian-pemberian tersebut. Nah, kemudian implementasi dari nilai sederhana ini tidak FOMO ya, fear out
missing uh, a fear of missing out ya. Jadi kita itu karena biasanya merasa ketinggalan segala sesuatu ya, pingin eksis semuanya begitu ya, sehingga menjadi suatu gangguan ini kalau sudah FOMO itu ya, karena ada ketidakpuasan, ada ketidaknyamanan ya, dan akhirnya membuat rasa tidak aman dan tidak sederhana lagi. Nah, yang Iya banyak berikutnya emang. mungkin flexing ya. Nah, ini flexing itu katanya 80-90% itu mengarah ke korupsi juga ya dengan Tapi juga flexing kena. ini. Flexing Yang sekarang. pasti kena Pak Robin sih. Pak Robin juga kena Pak Robin ya. Oh, bocor. Ini, nah Ah, bocor, flexing bocor, ini, flexing ini 80-90% mengarah ke indikasi korupsi juga ya, jadi pamer begitu ya. Nah dalam bulan Ramadan ini kita tuh sederhana, kita sesuai dengan kebutuhan kita saja ya. Walaupun kita nanti akan dapat THR ya, katanya tanggal berapa? Tanggal 17 ya katanya mulai cair, atau ini sertifikasi guru katanya mulai cair juga ya, Mas Rida. Nah ini kita tidak pamer lah, cukup dengan sederhana sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga tidak akan terjadinya korupsi, karena kalau berdasarkan keinginan ini nanti melebihi anggaran yang sudah ada ya. Kemudian shopaholic ya, ini karena mau lebaran ya banyak promo ya, dibelanjain tuh semuanya uangnya sehingga habis uangnya begitu ya. Jadi ini supaya kita hindarkan ya, bukan perilaku-perilaku nilai-nilai integritas yang kita laksanakan gitu ya. Jadi harus dihindarkan ini. Kemudian untuk peduli ya, ini berbagi dengan sesama, membayar zakat ya sebagai rukun Islam keempat. Kemudian berbagi dengan sesama ini sekarang kan dengan lagi tren ya, apa namanya, war takjil begitu ya, atau berbagi takjil sekarang banyak sekali ya di pinggir-pinggir jalan yang menyediakan untuk takjil dan kelihatannya berlomba-lomba begitu ya. Tapi kalau sifatnya ingin berbagi dengan sesama, dan ini salah satu implementasi integritas sebagai nilai peduli, itu sangat bagus ya. Dan kemudian zakat ini juga untuk zakat fitrah kan ini wajib ya kita laksanakan sebagai umat muslim, ataupun zakat profesi yang lainnya yang bisa kita berikan untuk yang membutuhkan ya, mustahik dari penerima zakatnya. Ya, lanjut. Nah, disiplin ya, ini tadi sudah dibahas kaitannya dengan kejujuran. Jadi berpuasa sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. Nah, kemudian kalau ke kantor ya, datang dan pulang sesuai dengan waktu yang ditentukan ya. Kadang-kadang kalau dulu tuh suka hilang ya, mau beli bukaan dulu gitu ya di tengah-tengah gitu ya, atau membeli buat persiapan buka puasa begitu ya. Tapi nanti balik lagi ke kantor gitu. Jadi sebaiknya di jam-jam istirahat sih silahkan saja kalau mau beli sesuatu untuk persiapan buka puasa ya. Jadi untuk datang dan pulang ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian disiplin yang lainnya dalam melaksanakan ibadah ya. Jadi tidak ditunda-tunda juga begitu. Kemudian adil. Ini puasa ini dilaksanakan oleh semua umat muslim kecuali yang berhalangan atau sakit ya. Jadi tidak ada kekecualian misalnya hanya untuk yang laki-laki saja atau untuk yang perempuan saja, dan ini puasa ini dilaksanakan oleh baik laki-laki maupun perempuan, dan usia berpuasa itu kapan mulai berpuasa ya. Ini masih banyak pendapat ya, tapi kalau anak itu sudah balik ya itu diwajibkan juga untuk puasa di bulan Ramadan. Kemudian kerja keras, ini melaksanakan puasa selama 1 bulan ya, mengerjakan ibadah sholat tarawih dan mengerjakan tugas tetap dengan semangat. Jadi puasa ini tidak dijadikan alasan untuk kita tidak bekerja keras secara optimal melaksanakan tugas-tugas kita ya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Baik, lanjut. Nah, ini sebetulnya mengimplementasikan nilai-nilai integritas itu yang lebih sederhana dan bisa kita lakukan itu
kita mulai dari diri kita sendiri untuk menegakkan integritas ya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan dimulai dari sekarang gitu ya. Lanjut. Nah, ini semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita di bulan Ramadan ya yang penuh barokah ini sehingga nilai-nilai integritas kita tetap kukuh, tetap kuat ya sehingga dengan Ramadan sekarang itu akan menambah semangat baru untuk tetap menegakkan nilai-nilai integritas di dalam diri kita ya baik dalam melaksanakan pekerjaan maupun kegiatan kita sehari-hari dan berkaitan dengan penyuluh anti korupsi ini kita juga menjadi role model ya role model bagaimana kita menerapkan atau mengaplikasikan nilai-nilai integritas kita ya. Selain terakhir ini semoga ya kita semua mendapatkan berkah, tetap semangat, tetap berdaya menjadi penyuluh anti korupsi ya. Dan ini ada hidangan kurma sebagai hidangan berbuka puasa yang menambah energi dan setangkai bunga yang selalu ya indah begitu dan ada Al-Quran dan tasbih. Jadi jangan lupa kita selalu beribadah, berdoa sehingga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya tutup dengan pantun ya. Ke toko buku membeli kertas, ke toko Cakep. bangunan membeli besi. Mari kita berintegritas supaya tidak korupsi. Ya, itu pantun favorit Cakep. saya ya. Masya Terima Allah. kasih Mas Rida, silakan dengan Terima Pak Apung. kasih Master. Ini baru bisa kebuka sama laptopnya. Oh, Tapi belum bisa alhamdulillah. backgroundnya nanti dulu backgroundnya bingung dari tadi. Ya, Terima siap, kasih siap. banyak luar biasa. Kita bisa semakin berintegritas di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini. Pokoknya luar biasa buat kita semua sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan yang banyak aktivitasnya, tapi kita tetap meluangkan waktu dan terus menegakkan nilai-nilai integritas di bulan Ramadan ini. Baiklah, untuk materi berikutnya yaitu saya langsung bacakan ya Bapak Apud, CV-nya. biodata beliau, CV beliau luar biasa. Beliau bernama Muhammad Afud Kusairi. Beliau adalah Direktur dan Trainer Trasco Jakarta, spesialisasi training dan workshop, yaitu di bidang corporate culture, kemudian capacity building for leaders, capacity building for teacher, kemudian communication and excellence service. Biodata beliau, tempat tanggal lahir Jakarta, 29 April 70, alamat Klaster Savana Jati Melati, nomor A7 Jati Melati Pondok Melati Kota Bekasi, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, kemudian status menikah dengan 4 anak. Pendidikan beliau D3 Akademi Penata Rongsen Depkes RI, S1 Pendidikan Luar Sekolah UNJ, S2 Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Program Ketahanan Nasional Pasca Sarjana UI. S3-nya beliau yaitu Pendidikan Berbasis Al-Quran Universitas PTQ Jakarta. Karir profesional beliau konsultan dan trainer budaya kerja, kemudian Direktur PT Trasco Cipta Mandiri dan pembina Yayasan Pendidikan Al-Ismah Kota Bekasi. Kunjungan tugas perlu dibaca ya Pak Afud. Beliau sudah mengunjungi 36 provinsi di Indonesia, kemudian di Asia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, PNG, Papua Nugini, Qatar, dan Arab Saudi, kemudian di Eropa, Jerman, Belanda, Belgia, Prancis, Austria, Swiss, dan Turki. Pengalamannya luar biasa, pengalaman menulis bukunya mungkin ini saya hitung jumlahnya aja Bapak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah banyak sekali beliau membuat menulis buku. Mungkin nanti sharing salah satu bukunya beliau adalah Shot, yaitu pada tahun 2002. Kemudian Panduan Pelayanan Islami Rumah Sakit Haji Jakarta 2003. Dan yang terbaru yaitu
membangun karakter pemuda Kemenpora 2023. Mudah-mudahan nanti banyak karya yang luar biasa ya Pak Apud untuk bisa kita baca dan bisa diimplementasikan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Silakan Pak Apud untuk pemaparan sore hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memudahkan bisa silaturahim di kesempatan sore hari ini via Zoom. Masya Allah, semoga menjadi waktu yang penuh keberkahan buat kita semua ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak ini Master Ida, Master Sari yang tadi sudah menyampaikan materi di awal, juga Master Fitri, kayaknya dalam perjalanan ya. Semoga Allah mudahkan. Master Nenong, Insya Allah, Alhamdulillah. Ini saya dikelilingi para master dari Forum Penyuluhan Anti Korupsi Provinsi Banten ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kebetulan pas nih saya lagi nulis buku, judulnya Ya Allah. Budaya Kerja Berwawasan Gender dalam Perspektif Al-Quran. Jadi bagaimana budaya kerja yang mengakomodir peran peran perempuan dengan semua fitrah bawaannya ya. Baik, saya akan share screen untuk tema kita kesempatan sore ini. Ini sampai jam berapa ya? Oke, baik. Ya, ini jadi tema kita tentang Ramadan dan perjuangan integritas. Tadi alhamdulillah luar biasa sekali bagaimana Master Sari sudah mengkoneksikan antara Ramadan dengan perjuangan Jumat bersepeda kakak ya, 9 nilai anti korupsi luar biasa bagus sekali. Dan saya menambahkan saja di sini tentang Ramadan dan perjuangan integritas bagaimana antara ucapan dengan tindakan kita bisa selaras di sini ya. Ini ada sebuah kejadian ya, seorang bapak-bapak di sebuah acara pengajian konsultasi ke ustadznya, ke guru ngajinya. Tanya seperti ini, Ustadz, saya mau nanya, kalau siang hari bilang I love you sama istri sendiri, puasanya batal nggak? Gimana ibu-ibu, batal nggak? Enggak, mungkin kalau cuma bilang I love you Pak Apud. Asal Oh, Enggak, tidak. enggak Pak Apud. oh maaf, ini sharingnya ketutup ini. Bisa dibuka lagi? Oke, alhamdulillah sudah. Ya. Jadi gimana, batal nggak puasanya? Tidak, tidak Pak Insya Tidak. Apud. Allah tidak Pak Apud. Oke, baik. Ternyata jawaban ustadznya kayak gini ya, batal karena bulan puasa nggak boleh bohong. Bener kan batal. Jadi rupanya ustadznya udah kenal sama yang nanya ini siapa gitu ya. Oh, Oke, nggak apa ini buat joke aja di awal. Sekali lagi nih, perjuangan bagaimana menyelaraskan antara tindakan dengan ucapan gitu ya. Oke, baik. Dalam bahasan kita sore hari ini poin yang ingin kami antarkan tentang fenomena perjuangan integritas dan juga bagaimana tantangan zaman now nih perjuangan integritas di hari ini. Dan tadi kita coba mengkoneksikan antara peran Ramadan dalam memperkuat perjuangan integritas. Eh, Tema integritas sebenarnya sangat connect dengan budaya kerja ASN berakhlak. Ini ada budaya kerja ASN. Coba kira-kira yang paling koneksi dengan integritas yang nomor berapa nih? Oke. Yang Oke. Tabel. ya betul yang ya akuntabel betul sekali ya. Ini kalau dalam definisi dari akuntabel akuntabel. kita bisa lihat melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Ini definisi dari akuntabelnya ya. Dan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efisien dan efektif dan efisien. Dan juga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Sebenarnya dalam connect walaupun tidak dibunyikan integritas, tapi dalam definisi akuntabel ini mencakup makna integritas di sini ya. Oke. Ini beberapa fenomena perjuangan integritas yang bisa kita tangkap di lingkungan kita ya. Tadi luar biasa, Master Sari menjelaskan cukup banyak kejadian mungkin di lingkup Provinsi Banten ya. Ini saya sampaikan aja beberapa contoh bagaimana tentang pengembalian uang negara. Ya, seorang pegawai instansi pemerintah menemukan uang yang salah transfer dari anggaran negara.
dan dia segera mengembalikan ke kas negara. Ya. Dan juga luar biasa, walaupun banyak teman-temannya ngapain dikembalikan gitu kan ya. Lalu kemudian ada penolakan suap. Nah, ini ada seorang pegawai ASN yang ditawari suap untuk meloloskan izin usaha, tapi dia menolak tawaran tersebut dan melaporkan kejadian itu kepada atasannya. Ini juga luar biasa. Perjuangan integritas dalam hal seperti ini. Kalau atasannya sejiwa dengan sang ASN ini, waktu nyaman sekali tempat kerjanya ya. Lalu kemudian melaporkan pelanggaran. Ya, ini ada seorang pegawai yang mendaftarkan kerjanya melakukan praktek korupsi. Dan dia melaporkan pelanggaran tersebut pada otoritas penegak hukum. Meskipun tahu itu pasti beresiko buat dia sendiri ya. Ini yang sering kita sebut dengan whistleblower ya. Bagaimana melaporkan kepada pihak yang punya otoritas tentang pelanggaran yang terjadi di lingkungan. Sekali lagi, resiko pasti ada buat dirinya ini. Ya Allah. Tapi tadi dia menomorsatukan integritas dalam hal ini. Kemudian membuat keputusan berdasarkan kelayakan. Ini kejadian tentang proses seleksi penerimaan bansos. Dan dia berusaha betul-betul memastikan yang menerima adalah masyarakat yang benar-benar berhak tanpa ada hubungan pribadi atau kepentingan yang lain. Akurat. Ya, ini juga terkait dengan integritas. Jadi seorang ASN yang bertugas memberikan layanan publik, dia tidak menutup-nutupi informasi yang ada dan dia membuka informasi yang lengkap dan akurat pada masyarakat tentang sebuah kebijakan. Oke. Nah, di yang lain kita juga mendapati contoh inspirasi integritas di zaman now. Ini yang populer, sempat populer beberapa waktu yang lalu ya. Bagaimana Pak Mulyadi, Mas Mulyadi, ini orang cleaning service, dia menemukan di toilet yang menjadi tugas dia membersihkan, itu ada sebuah tas dan ternyata setelah dia lihat isi tas tersebut uang 100 juta. Wah, ini luar biasa. Itu nggak, di toilet kan nggak boleh ada, nggak boleh ada CCTV. Ya. Ini semua kalau dia mau simpan saja buat keperluan pribadi atau keluarga, ya dia aman-aman saja ya. Tapi Masya Allah dia yakin, walaupun nggak ada CCTV, nggak ada rekan yang menyaksikan, nggak ada atasan yang menyaksikan, dia lapor kepada pimpinannya tentang uang yang ditemukannya tadi di toilet dan kemudian pimpinannya segera mencari informasi siapa dan akhirnya ditemukan dan alhamdulillah ya. Beliau mendapat apresiasi dari si pemilik uang, juga apresiasi dari banyak lembaga termasuk dari KPK. Dan ini bahkan sampai diundang di RTV, sebuah stasiun TV. Ini maaf, videonya agak panjang. Nanti rekan-rekan master silahkan bisa cari saja ya, karena waktu kita yang terbatas. Tapi ini luar biasa menceritakan tadi bagaimana tantangan yang beliau hadapi ketika mengembalikan uang tersebut ya. Juga ini juga luar biasa, ini video singkat yang saya putarkan. Ini seorang master teknisi handphone ya. Beliau sedang memberikan kursus tentang servis handphone, tapi dia menyempatkan untuk menyampaikan nilai-nilai integritas dalam trainingnya tersebut di hadapan para peserta training untuk teknisi handphone. Kita dengarkan bagaimana contoh kasus yang beliau ungkapkan, dahsyat sekali tentang berani jujur atau enggak berhadapan dengan tantangan yang ada. Ya, kita dengarkan bersama. Perbaikan iPhone 13 Pro Max LCD 5 juta, catat 5 juta, ya kan? Judulnya perbaikan. Oke, silakan pulang Pak, nggak bisa ditunggu. Kita punya repair banyak, nggak bisa antri. Setelah kita perbaiki. Ya, ini kisah seorang pelanggan yang mau servis iPhone-nya dan ternyata sudah dapat gambaran awal biayanya 5 juta. Ya, lalu kemudian diminta pulang karena harus ada antri dan setelah dibuka apa yang terjadi ternyata oleh si teknisi yang servis tadi. Kita buka, konektornya aja lepas. Lalu apa yang kita lakukan? Pasang konektornya, baikin lagi, pasang. Telepon orang, Pak, handphone Bapak udah selesai. Berapa dealnya? 5? Yo, tapi jangan dimakan semua. Pak, mohon maaf Pak, ternyata setelah kita perbaiki, konektornya saja yang lepas. Berani bilang begitu? Harus berani. Di situ iman kalian diuji. Harus berani. Berapa Pak? 500 aja Pak. Jauh dari 5 juta ke 500. Gak apa-apa bro. Investasi itu begitu. Besok kalau handphonenya rusak lagi, percaya dia nggak kemana-mana, pasti ke kamu. Nggak akan pindah ke lain nanti. Hari ini dia baikin satu, ya. Tapi besok dia bawa teman-temannya. Yang 5 juta itu yang tadi kamu rugi 4.500.000 akan datang dengan
sendirinya. Satu, kamu tidak bohong. Dua, kamu dapat hati pelanggan kamu. Yang ketiga, halal. Betul nggak? Karena rezeki Allah sudah atur. Demikian juga, kalau Anda tadi sudah sempat bohong, Anda sudah bohong, Pak, berapa? Begitu datang, apa ini Pak? LCD, oh iya, berapa? 5 juta. Udah bagus? Udah bagus. Ya, nanti akan memanggil kebohongan-kebohongan yang lain. Susah nggak Pak? Wah, susah banget. Ah, bohong. Ya, jadi ini luar biasa. Bagaimana beliau menitipkan pesan. Padahal ya mungkin beliau bukan penyuluh anti korupsi ya. Tapi nilai-nilai integritas ini terbawa dalam tugas-tugas dan dia bisa mengimplementasikan nilai integritas tadi dalam tugas-tugas ini. Luar biasa ya. Baik. Ya, sebentar saya kasih kuis dulu Bapak Ibu sekalian. Ini kuisnya cuma 5 detik saya tampilkan. Ya, cuma 5 detik dan nanti kirim jawaban di kolom chat. Perhatikan baik-baik. 5 detik saya tampilkan kuisnya. Ya, silahkan perhatikan baik-baik. Ada berapa pasang hewan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam? 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, selesai. Oke. Baik, sudah muncul jawaban. Oke, sudah ada jawaban. Silahkan yang lain. Kami tunggu. Boleh dikirim di kolom chat. Ada satu jenis, ada satu pasang, 10 jenis dari Bu Nenong. 7, 12 dari Bu Neneng. Ya. Baik, baik. 10 pasang lebih dari Master Sari nih ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya tutup dulu ya pintu pagarnya. Oke. Mari perhatikan baik-baik. Jadi ternyata jawabannya adalah tidak ada. Ya. Kok tidak ada? Karena yang saya tanya di sini adalah Nabi Musa alaihissalam, bukan Nabi Nuh. Ya. Iya. Gitu. Ya. Jadi apa para master ini nggak fokus? Bukan nggak fokus. Bukan nggak fokus, tetap fokus. Tapi para master, energi dan perhatiannya itu lebih tersedot oleh gambar, oleh visual. Dibanding oleh tulisan atau oleh lisan saya. Gambarnya. Ya, maknanya ini adalah sesuatu yang visual, contoh, keteladanan, itu lebih ngefek dibanding tulisan ataupun lisan. Jadi kalau tadi yang contoh-contoh barusan saya tampilkan, itu lebih ngefek itu dibanding segala macam banner, segala macam pamflet, panduk, ya, ataupun arahan. Karena sekali lagi, sesuatu yang visual itu akan lebih mempengaruhi seseorang. Oke, baik. Apa ini kuis baru level 1, masih ada 17 level lagi. Oke, sekarang kita masuk di bagian kedua, yaitu tantangan perjuangan integritas. Tantangan di hari-hari ini ya. Ini karena di kanan kiri kita ada yang membisikkan kebaikan dan sebaliknya ada yang membisikkan untuk keburukan ya. Ini sesuatu yang sudah fitrah, selalu ada seperti itu ya. Ini pertama tantangannya. Tekanan dari lingkungan. Nah ini dari rekan kerja, dari atasan. Aduh ini kalau enggak selaras dengan jiwa integritas kita, aduh itu gini, ini toksik banget lingkungan kerjanya nih. Ya. Baik rekan kerjanya, lingkungannya, aduh itu enggak nyaman betul ya. Yang kedua adalah budaya kerja. Ya luar biasa ya. Ini ada dialog yang menarik ini di kelompok mahasiswa ditanya oleh dosennya. Ya. Coba persepsi kalian mana yang budaya kerjanya lebih bagus? Ya. Damkar atau polisi? Ya. Oh, ternyata seisi kelas jawabannya seragam. Oh, damkar lebih mantap budaya pelayanannya dibanding kepolisian. Lalu pertanyaan kedua, kalau ada yang melamar kalian antara pegawai damkar dengan dari alumnus Akpol, pilih yang mana? Nah, baru di sini berubah jawabannya ya. Nah, ini jadi sekali lagi, ini antara budaya kerja juga
luar biasa dan ini real kita hadapi luar biasa. Damkar hari ini udah kerja layanannya sangat-sangat dinanti oleh masyarakat ya. Dan kurangnya pengawasan ini juga perjuangan integritas kita dan Ramadan ini pelajaran penting luar biasa ya. Pengawasan yakin Allah Maha melihat 24 jam ya, 7 kali sepekan all time ya. Birokrasi yang rumit. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan dan alhamdulillah di beberapa tempat dan mungkin termasuk di Provinsi Banten, kita berusaha terus untuk menyederhanakan birokrasi ya. Karena sekali lagi, birokrasi yang rumit ini pusat ya, pusat dari cara-cara tidak etis untuk bisa dapat kemudahan-kemudahan urusan ya. Nah, ini jadi kita sederhanakan birokrasi, kita kuatkan integritas pegawainya, insya Allah masyarakat sangat-sangat terlayani oleh kita. Krisis kepercayaan publik, waduh ya ini tadi ya, banyaknya masyarakat atau netizen yang komentar tentang layanan publik yang ada ya dari berbagai institusi macam ya. Dan kalau netizen bebas saja kayaknya ngomong ya, tidak pasien ekonomi ini juga makin sulit. Aduh, ini kami yang tinggal di Bekasi, Bekasi kabupaten kota ya luar biasa ya. Tingkat PHK, insya Allah luar biasa tinggi sekali hari-hari ini. Dan ini banyak hal-hal yang membuat orang gimana caranya supaya bisa dapat pekerjaan dengan cara-cara yang tadi tidak etis gitu. Ya, kurangnya pendidikan dan pemahaman etika. Nah, integritas dan etika ini memang sejatinya harus sejak kecil ya, sejak kecil ditanamkan karena yang dipelajari sejak kecil akan bertahannya panjang sekali. Oke. Secara ringkas inilah tantangan penjualan integritas di hari ini dalam bentuk feature seperti ini ya. Di bagian belakang ada kita yang terus berusaha menggulung, mengurangi potensi dan kejadian korupsi. Tapi di bagian lain ada mereka yang kita yang menggelar karpet reformasi di bagian belakang ada yang apa namanya menggulung karpet tadi gitu ya. Nah, ini jadi kan kapan selesainya pekerjaan ini? Insya Allah kita ada di barisan terdepan ini yang terus menggelar karpet reformasi pelayanan publik kita. Tapi tadi ternyata ada orang-orang di belakang yang menggulung karpet kita. Ini yang jadi kerjaan yang nggak pernah selesai. Tapi memang seperti itulah ya. Dan juga tantangan dari ini, fluktuasi integritas. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Sari tentang fluktuasi integritas ya. Kalau Ramadan mungkin integritas kita di level yang bagus ya. Tapi di luar Ramadan, apakah masih bisa bertahan dalam dalam fluktuasi yang dalam kurva yang bagus ya? Dan kita berharap kalaupun turun itu masih dalam kurva normal, bukan kurva yang ekstrim ya. Jadi naik turunnya itu kan wajar ya. Seperti iman manusia itu yazid wa yanqus gitu ya. Tapi kita berharap naik turunnya masih dalam kurva normal. Ya, jangan sampai ada keluar dari kurva normal masuk ke kurva yang ekstrim gitu ya. Dan ini juga tantangan integritas kesempatan ya Allah ya Rahman. Ini terus ini tantangan tersendiri nih. Ini ada komentar-komentar dia mah lurus-lurus saja karena belum dapat kesempatan. Ya. Nanti kalau dapat kesempatan baru diuji integritas. Waduh, ini terus terang ini tantangan yang luar biasa ya. Makin tinggi jabatan, kesempatan makin besar, tantangan makin dahsyat ya. Maka terus terang, pegangan ke langit itu harus semakin kuat dalam hal ini ya. Jadi ringkasnya tantangan integritas ada dua poin besar. Tantangan yang pertama, ini yang enteng, yang ringan, yaitu berupa bujukan, rayuan. Ini tantangan yang kelas 1 ini, yang kelas dasar ya. Berupa bujukan atau rayuan. Tahta, harta, wanita, Toyota gitu ya. Tapi kalau ini nggak mempan, maka biasanya para pelaku, para penguji integritas akan bermain dengan tantangan advance. Apa yang advance? Ya ini, intimidasi. Saya udah berapa kali ini, karena alhamdulillah nih, beberapa bulan terakhir mendampingi di BPK, dapat banyak cerita dari mereka tentang dua kejadian ini. Ketika mereka sedang melakukan tugas auditornya, itu ya ada tahap-tahap awal sih, masuknya lewat pintu yang enteng tadi. Ya. Bujukan, rayuan, harta, tahta, wanita, Toyota tadi. Tapi kalau itu nggak mempan, ya nggak ada yang nggak sungkan untuk memainkan cara yang kedua itu intimidasi. Ini istilah ini tantangan integritas dan masya Allah luar biasa tantangannya dua hal ini. Masya Allah Bapak Ibu punya amanah luar biasa ini di forum
penyuluh anti korupsi ya untuk bisa menyadarkan semua pihak tentang tantangan ini. Dan maka inilah ini mungkin sedikit sedikit quote apa kata-kata hari ini ya. Silakan mungkin bisa di SS gitu ya. Ketika jabatan Anda semakin meningkat dan tarikan bumi semakin menguat, maka pegangan Anda ke langit harus semakin kencang. Sekali. Sudah lumrah. Jabatan makin meningkat, ya tarikan dunia, tarikan bumi akan semakin menguat. Maka kalau kita ingin bisa selamat dunia akhirat, pastikan pegangan kita ke langit, hablum minallah harus semakin kencang. Insyaallah ini yang bisa menjaga kita selamat dunia akhirat. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir yang tiga lah tentang peran Ramadan dalam memperkuat perjuangan integritas. Luar biasa peran Ramadan tentang peningkatan kesadaran spiritual, penguatan nilai-nilai moral, motivasi untuk banyak melakukan kebaikan terus terang ini lebih tinggi di bulan Ramadan. Betul ya? Ibu-ibu mungkin merasakan, para master merasakan, sodakoh kita itu paling tinggi di bulan Ramadan. Ini kan luar biasa ya. Juga kemudian pembinaan dan dukungan dari atasan. Ini biasanya di forum bulan Ramadan lebih banyak momentum seperti ini. Nah ini kalau dimanfaatkan luar biasa untuk penguatan etika dan integritas. Apalagi langsung dari atasan langsung ini luar biasa. Rasa kebersamaan yang kuat, ini ya, hubungan antar pegawai, dahsyat sekali. Kemudian peningkatan kepedulian sosial juga sama kita dengan masyarakat atau siapapun yang berinteraksi dengan kita ini akan ada peningkatan kepedulian sosial. Oke, lebih detail saya sampaikan di sini. Ini saya angkat kembali tentang perintah puasa. Ini perintah yang sangat dahsyat. Redaksinya juga luar biasa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kalau melihat redaksionalnya ini adalah proses upgrading. Proses upgrading seorang yang ada pada level beriman supaya dengan amanah puasa, dengan agenda puasa dan semua hal yang terkait dengan puasa, agar upgrading naik level menjadi yang namanya masuk level bertakwa, muttaqin. La'allakum tattaqun. Jadi sejatinya puasa itu upgrading level seorang muslim. Kita lagi di upgrade tahunan ini ya. Muslim itu 3 level ya. Paling dasar adalah muslimin, sudah bersyahadat. Level kedua adalah mukminin, iman sudah masuk ke hatinya, keyakinan sudah masuk ke hatinya. Dan level yang ketiga adalah muttaqin. Ini enteng mengerjakan perintah Allah, enteng meninggalkan larangan Allah. Itu di level muttaqin. Ini kalau sebuah ayat yang sering dibaca oleh khotib saat khutbah Jumat, a'udzubillahi minasyaitonir ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih ini mencapai level tertinggi muttaqin. Tapi kemudian disampaikan dalam ayat tadi, batas minimalnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai engkau wafat ya dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ini yang basic sekali. Nah, mukmin ini fluktuatif, yazid wa yanqus, naik turun. Kadang-kadang mendekati level muslimin, tapi kadang-kadang bisa mendekati level muttaqin. Dan ini fluktuatif dan itu uh, uh, manusia ya, normal manusia level apa naik turun. Tapi sekali kita berharap naik turunnya ada tetap dalam kurva normal dan semoga dengan puasa ini kita sukses untuk mencapai upgrading ke level muttaqin. Gimana caranya? Nah, ini banyak sekali ya. Puasa adalah latihan spiritualitas, integritas dan adaptif. Maksudnya gimana? Ini contoh yang tiap hari kita rasakan. Di saat nggak pingin makan, tapi diperintahkan makan. Ya. Jam 3, jam 4 ya enaknya ngapain? Ya. Enaknya tidur ya. Tapi kita disuruh bangun. Bukan sekedar bangun, disuruh makan lagi. Kalau ibu-ibu lebih, disuruh nyiapin makanan lagi ya. Masya Allah. Yang luar biasa sekali ini ibu-ibu pahalanya ya. Luar biasa. Jadi sudah pahala bangun sahurnya, menyiapkan makanan, santap sahurnya. Luar biasa. Dan itu bukan cuma sehari, 2 hari, tapi sebulan penuh kita mengerjakan. Oh ini luar biasa. Ini adaptif dengan perintah Allah. Untuk selama Ramadan kita luar biasa. Siang malam itu full oleh ibadah ya. Dan kita nurut dengan perintah Allah ini. Dan sebaliknya di saat siang hari ingin makan, tapi dilarang makan. Dan kita nurut dengan perintah yang ada tadi. Insya Allah. Luar biasa sekali. Ya. Ini latihan spiritualitas tingkat tinggi. Karena bukan cuma sejam 2 jam. Ya. Sepanjang siang kita tidak makan, malam pun diisi dengan banyak ibadah ya. Ya. Mulai
spiritualitas, meningkatkan spiritualitas, integritas dan adaptif dengan waktu-waktu Ramadan. Kemudian yang kedua adalah penguatan nilai moral tentang bagaimana kita berusaha betul sepanjang Ramadan menjaga lisan dan tangan kita ya. Karena kita Rasulullah salimal muslimin min lisani wa yadi. Manusia terbaik adalah yang orang lain terjaga dari lisan dan tangannya. Dan ayat lain, hadis lain Rasulullah menyampaikan, seorang yang masih ngomong dusta itu Allah nggak butuh dengan puasanya. Sekarang saya nanya para master sekalian, lebih susah mana menjaga lisan atau menjaga tangan? Menjaga lisan. Lisan. Menjaga lisan ya. Oke. Maaf, itu jawaban kaum kolonial. Ya. Karena kaum milenial sehari ini mereka lebih susah menjaga tangan mereka. Ya. Dulu pepatahnya mengatakan mulutmu harimaumu. Sekarang hari ini berubah menjadi ya, jari-jarimu harimaumu ini ya. Kalau zamannya eranya kita berbagi pesan gampang langsung pakai ngomong itu paling kita nyaman ya. Tapi hari ini luar biasa posting, komen, like, share itu luar biasa dengan jari-jari tangan ini. Jadi ya silahkan kita jaga dua-duanya lisan maupun tangan supaya nggak sia-sia puasa kita. Nah, ini kan luar biasa ini. Kesesuaian antara ucapan dengan tindakan diuji di sini ya. Dan kemudian penguatan hubungan sosial sepanjang puasa juga luar biasa sekali. Dahsyat. Coba saya nanya ibu sekalian, mana yang lebih ringan untuk dikerjakan? Yang pertama, puasa Ramadan atau puasa Syawal? Syawal. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Puasa Syawal karena kan nggak banyak yang puasa, jadi yang lain pada nggak puasa, kita puasa sendirian. Kalau Ramadan kan puasa rame-rame. Itu ya. Jadi ternyata Ramadan yang 30 hari itu lebih enteng dikerjakan daripada Syawal yang cuma 6 Iya, hari. 6 hari. cuma 6 hari. Kenapa? Ya, karena Ramadan Kita bersama-sama. berjamaah bareng-bareng dengan masyarakat sekitar kita. Jadi Iya, enteng nggak kerasa. Kenapa puasa Syawal yang cuma 6 hari kok lebih berat? Ya, kadang-kadang di Karena rumah kan cuma sunnah sendiri nggak yang puasa. semuanya. Iya. Tapi kalau Godaannya cuma lebih 6 hari banyak. nggak boleh, Pak. Itu godaannya lebih banyak, lagi banyak makanan, lagi musim silaturahim gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Jadi gimana caranya supaya puasa Syawal menjadi lebih ringan? Rame-rame, That's it. Gitu ya. bareng-bareng. Rame-rame bareng-bareng. Minimal satu keluarga aja bareng-bareng ya. Kalau nggak Iya. bisa pekan pertama, ambil pekan kedua, ketiga atau keempat ya. Kalau pengen pahalanya double, ambil Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis gitu kan. Nah itu, apalagi kalau satu lebih ringan lagi ya. Oke. Pertanyaan kedua, mana yang lebih ringan dikerjakan? Ini tentang kekuatan hubungan sosial ya. Salat tarawih atau salat tahajud yang lebih ringan dikerjakan? Tahajud lebih Sholat ringan tarawih. tarawih Sholat karena rame-rame. tarawih karena bersama-sama. That's it. Sekali lagi ya. Tarawih berapa rakaat? Ada yang 11, ada Ada yang yang 23. 11. 11, 3 ya. Maaf, ibu kalau kalau tahajud di rumah berapa rakaat, Bu? 11. 11. 11. Ini kalau 11. nggak tahu wajahnya sih kayaknya 2 plus 3 kayaknya ya. Mohon maaf, mohon Dua, maaf. makanya Tahajud kan bangunnya malam. Iya, iya. Nah ini, kenapa yang jumlahnya banyak, maka sampai 23 apa lebih enteng dibanding sholat tahajud ya? Tadi Karena pilih bareng-bareng. karena bareng-bareng berjamaah. Tapi maaf, kalau sholat tarawih sendirian berat nggak? berat. Enggak Berat juga sih sholat Pak tarawih Aput. sendirian. Ya, itulah. Jadi ya kalau Karena bisa kita lingkungan mendukung, jadi saling saling kadang-kadang saling tanya tarawihnya bolong nggak gitu. Ah, Semangat. oh iya, ada yang saling mengingatkan ya, Bu. Bu Heeh. Mas Renung ya. Alhamdulillah itu juga luar biasa, lingkungan yang mendukung itu akan memudahkan ya. Beban-beban berat jadi lebih ringan ketika ada lingkungan yang mendukung, dan luar biasa Ramadan ini mendukung sekali ini untuk puasa panjang siang, salat tarawih di malam harinya, baca Quran lebih enteng kalau tadarus bareng-bareng. Betul? Ya. Nah, ini contoh bagaimana dahsyatnya hubungan sosial ini ya. Dan juga ini yang kita rasakan betul peningkatan hubungan sosial dari Ramadan ini, yaitu gemar berbagi makanan pada bersama. Oh, ini luar biasa. Ini ibu-ibu sudah dapat jadwal takjil semua ya di musola atau masjidnya ya? Udah,